Shalom. Apa kabarnya setiap kita? Luar biasa, amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita percaya kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, yang akan menggenapi setiap janjinya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satukan hati sama-sama. Sejenak pagi hari ini, kita boleh mengucap syukur di minggu yang terakhir di bulan ini. Bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sungguh bangga. Kami punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi setiap kami. Yang telah berikan tubuh, telah berikan darah-Mu, berkorban menggantikan setiap kami. Maka kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Kami responi anugerah-Mu Tuhan, dengan kami hidup dalam ucapan syukur, kami hidup dalam ketaatan, kami hidup dalam kekudusan. Kami bersyukur, kami bisa hidup dalam kekudusan dan ketaatan karena kami percaya Roh Kudus memampukan setiap kami. Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melayakkan setiap kami. Anugerah-Mu menyanggupi setiap kami Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap berkat, tidak lupa buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat Gembala kami, Ibu Pendeta Darnia Tiparia jadi sayang Tuhan. Kami ucap berkat buat Natal Tiberias Sabtu 6 Desember berhasil penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kami yang menyembah-Mu, memuji-Mu, kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat terjadi bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan terima berkat. Yang butuh jalan keluar kami percaya Tuhan Yesus beri kemenangan bagi setiap kami. Dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang sama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari dengan hati menyembah, dengan hati bersyukur datang sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang setia. Buat Tuhan Yesus yang setia, sama-sama dengan hati menyembah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu Tuhan Yesus, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
pun Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, untuk selamanya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Seperti-Mu Yesus. Kau Allahku, Kau Allahku yang setia. Mari sambil angkat kedua tangan kita nyatakan pujian-Mu. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Mari bersama-sama. Kau Allahku yang setia. Boleh lebih sungguh lagi dengan segenap hati kita. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sungguh kami alami, sungguh terbukti, oh, di sepanjang hidup dan untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Dari dasar hati Bapak, Ibu dan saya, Kau Allahku yang setia. Kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita yang setia. Kami angkat syukur kami Tuhan. Kami angkat pengagungan kami bagi Allah kami yang berjanji, bagi Allah kami yang terbukti setia, yang telah berkorban. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan setia bagi setiap kami yang percaya. Mari bawa hati Bapak, Ibu dan saya. Mari bawa pengagungan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus. Tiada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Mari nyatakan dengan hati bersyukur pagi hari ini setiap kita. Dimanapun kita menyembah, mari dengan hati bersyukur sama Tuhan Yesus. Datang dengan kerendahan hati kita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun Kau ingkari.
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Katakan untuk selamanya. Ku kan setia melayani. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Seperti-Mu Yesus, kawalah aku yang setia. Kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan kita, angkat pengagungan kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh Mari nyatakan dengan hati pujian Bapak Ibu. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu dari dasar hati kami Tuhan.
Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau yang memegang setiap kehidupan kami. Kau yang ada dalam kami, memberi kami kekuatan. Kami gak takut, kami gak gentar. Ada Yesus yang menopang setiap kehidupan orang percaya. Tidak pernah ditinggalkan orang yang berharap sama Tuhan. Pasti keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Angkat tangan kita, bersyukur sama kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus pegang. Kami tak dapat hidup di luar kasih Tuhan Yesus. Di luar kasih-Mu Bapa, oh jangan tinggalkan aku. Ini syukur kami Tuhan Yesus. Sama-sama yang mengucap syukur, panggil namanya yang dahsyat. Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Panggil dia Bapa. Bapa, jangan tinggalkan aku. Boleh sekali lagi sama-sama. Lebih sungguh lagi. Yang ditebus, yang bersyukur. Angkat kedua tangan kita, gereja di Melias. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Tuhan alasan kami boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Boleh kasih sorai-sorai tepuk tangan. Panggil namanya yang ajaib. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi dengan hati bersyukur. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Boleh hanya Bapak Ibu sekali lagi angkat tangan kita, panggil namanya, katakan Yesus pegang. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus alasan. Yesus alasan selamaku hidup. Panggil namanya. Yesus alasan selamaku hidup. Yang bersyukur buat kasih Tuhan, boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi
boleh katakan haleluya. Haleluya. Ini pengakuan setiap kami Tuhan, buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami gak dapat hidup di luar kasih-Nya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus, pegang setiap kehidupan kami. Berjalanlah bersama dengan setiap kami Tuhan. Pimpin, tuntun langkah setiap kehidupan kami. Biar kami serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu bagi setiap kami. Hadirat-Mu menyegarkan kami. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, segala puji, pengagungan kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur, yang disayang Tuhan Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang bersuka cita dan diberkati Tuhan, lambaikan tangan kita saudara bagi Tuhan Yesus. Beri salam kanan kiri, kita katakan selamat hari Minggu, saat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Gereja Tiberias bersama-sama mari nyatakan syukur buat setiap kebaikan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku.
firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Mari kita mau nyatakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari gereja Tiberias, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau menyatakan syukur pujian bagi Tuhan. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan Yesus di setiap keadaan kita. Sama-sama, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntunku setiap hari. Bersama-sama nyatakan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Inilah menjadi syukur kami Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu adalah berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Sama-sama, yang percaya katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntunku setiap hari. Bersama-sama nyatakan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, teguh menopang, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari nyatakan bagi Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalan. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari lebih lagi gereja Tiberias, ku kan terbang tinggi di awan. Mari nyatakan bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Mari nyatakan sukacita, syukur bagi Tuhan. Nyatakan, di dalam-Mu Tuhan. Nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang percaya kita aman dalam Tuhan Yesus, kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kita percaya di pagi hari ini sukacita sorga melimpah bagi setiap kita. Amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Boleh kasih salam kanan kiri. Kembali katakan, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan pujian, syukur bagi Tuhan Yesus. Kita percaya ada sukacita, ada
kekuatan, ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari sama-sama di hari ini kita mau nyatakan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata penuhi. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surga, sukacita surga nyata baru. Mari gereja Tiberia sama-sama katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuh. Mari lebih lagi bersama-sama. Oh haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Kita beri sorak-sorai dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selalu kembali di saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya sukacita surga Tuhan curahkan bagi setiap kita. Ada amin. Sebelum kita diberkati lebih lagi, mari pada pagi hari ini kita mau saksikan video Hayat Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pembelajaran diri kita adalah proses seumur hidup, yang mana perjalanan iman Kristen bukan studi yang pendek. Ada proses pendewasaan yang pasti yang harus kita lakukan, yaitu selalu belajar dan mengembangkan diri.
melatih diri dalam strategi dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita jangan cepat puas, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Kapasitas belajar adalah karunia, tetapi kemampuan belajar adalah keahlian. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan untuk terus meningkat, mengembangkan kapasitas sehingga mencapai tahapan-tahapan di luar yang kita anggap sebagai batas kemampuan kita. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Ada 7 sifat yang harus kita miliki dan kita perhatikan. Kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, ketaatan, kasih sayang sesama atau keluarga, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah area yang harus kita kembangkan setiap hari. Kemudian kita melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dapat dilihat di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Apa yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi. Bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Yang pertama, kita miliki dan hidup dalam kasih Allah dengan melakukan firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, lalu ayat 19 sampai 20 dan 1 Yohanes 4 ayat 7. Di tengah-tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Kasih bukan hanya berupa perasaan, tetapi juga tindakan nyata. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kasih tidak menuntut tetapi memberi dengan tulus. Lalu yang kedua, raih kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 8 dan Yohanes 14 ayat 26, di tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus, kuasa untuk bersaksi, kuasa yang dapat menguatkan atau menghibur, kuasa untuk melakukan kebenaran, juga kuasa untuk mengalahkan setan atau kuasa gelap. Dalam Yakobus 4 ayat 7. Lalu yang ketiga, miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 dan ayat 30 sampai 31 dan 1 Timotius 4 ayat 10. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan yang dihadapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus tetap memiliki pengharapan yang besar dan pasti. Kita diberi damai sejahtera agar tetap berharap. Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan adalah sauh yang kuat bagi kehidupan. Lalu yang keempat, miliki ketabahan yang besar karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Tabah artinya adalah tetap dan kuat hati menghadapi bahaya, kekuatan menghadapi ujian dan kesulitan. Kita memang tidak bisa melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di depan kita masih misteri. Dunia sekarang ini memberikan kita ketidakpastian, tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan kita bahwa kita harus tabah dalam kehidupan. Karena hidup kita bukan karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan Yesus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama.
Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kau yang mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam hidup ini, kami selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya setiap kita mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersyukur kami telah menaikkan penyembahan kami, pujian kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfwani, Tuhan urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan penuh kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kembali kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormat kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kepadamu ya Yesus, sama-sama kita sambut firman Tuhan. Penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan Yesus. Kami boleh berada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan Yesus. Di minggu yang baru kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah memelihara kami. Sehingga hari ini kami boleh masuk di minggu terakhir di bulan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan siapapun yang live streaming, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat sukacita kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan hari ini kami datang mengucap syukur beribadah kepada Tuhan. Kami menyembah Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengadakan tanda kuasa mujizat di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur dan kami hari ini siapkan hati kami untuk diberkati, ditaburi oleh kebenaran kuasa firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa damai sejahtera, firman Tuhan mengadakan mujizat yang heran bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini boleh beribadah pada Tuhan. Siapa yang bersyukur boleh datang mengucap syukur menyembah Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang jumpa dengan saudara pada hari ini. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini. Dan kita percaya hari ini adalah hari berkat yang baru, kekuatan baru, ada pengharapan baru dalam Tuhan, ada mujizat baru terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Boleh kasih salam lagi kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu sekali lagi. Selamat beribadah pada Tuhan Yesus. Happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu sekali lagi. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Siapkan Alkitab kita, siapkan catatan saudara. Kalau saudara mau mencatat firman Tuhan, sama-sama kita akan lihat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Jadi suatu hari saudara Bapak Ibu, ada sebuah cerita ya saudara yang saya dapatkan dari teman saya saudara Bapak Ibu. Ya, ada sepasang suami istri saudara Bapak Ibu, mereka mau tidur malam dan mereka berada di kamar. Ya biasa sebelum sebelum tidur mereka ngobrol-ngobrol dulu. Lalu setelah mereka ngobrol-ngobrol, ya istrinya menutup mata tidur lebih dulu. Ya saudara, suaminya masih menyiapkan segala sesuatu untuk besok. Termasuk ya saudara, sang suami ini saudara cas handphone. Jadi handphonenya dicas sebelum tidur. Biasanya saudara suka begitu juga kadang-kadang ya. Mungkin ya. Jadi sebelum tidur handphonenya dicas saudara ya. Lalu ditinggal ya untuk tidur, beristirahat bersama-sama dengan istrinya. Tiba-tiba saudara tengah malam istrinya terbangun. Lalu istrinya kaget saudara. Kenapa dia terbangun dia kaget? Karena dia mendengar suara. Ya saudara, suara itu ternyata berasal dari HP sang suami. Suaranya nggak panjang suaranya, tapi cukup membangunkan gitu suaranya gitu saudara ya. Mungkin kayak seperti tanda notifikasi tilulit misalnya gitu saudara ya. Jadi saudara, istrinya terkaget lalu dia bangun dan dia melihat ada cahaya dari HP suaminya. Ya saudara, tapi dia lihatnya dari tempat tidur, HP suaminya ada di biasanya di tempat tidur sebelahnya ada nakas meja seperti itu saudara kira-kira. Lalu dia terheran saudara melihat kok tengah-tengah malam begini, dia pikir ada telepon, siapa yang menghubungi suaminya. Karena layar HP suaminya itu menyala dan mengeluarkan suara, ya ada bunyinya. Lalu dia mulai berpikir siapa yang menelpon tengah malam begini, ya saudara. Lalu dia melihat dari kejauhan, ya saudara, dia membaca karena baru tiba-tiba bangun, jadi matanya masih agak meremelek gitu, kriip-kriip orang Jakarta bilang saudara ya. Lalu dia lihat sekilas saudara, dilihat di layar kaca suaminya saudara, dia tiba-tiba langsung membangunkan suaminya. Dan dia membangunkan dengan ya agak marah saudara.
papa selingkuh. Ya, suaminya kaget saudara. Ya, siapa yang selingkuh mah? Suaminya kebangun saudara lalu kaget. Siapa yang selingkuh mah? Papa yang selingkuh. Papa tega. Papa selingkuh dari mama. Ya, siapa itu perempuan yang menghubungi papa malam-malam begini? Siapa mah? Suaminya kaget, namanya orang lagi tidur, tiba-tiba dibangunin, dikagetin saudara. Itu pokoknya ada telepon tengah malam begini. Siapa yang menghubungi papa itu? Coba lihat handphone papa. Ya, itu pokoknya ada orang tuh ngubungin papa. Waktu dilihat oleh suaminya, ternyata saudara, ya suaminya melihat memang layar HP suaminya itu menyala, ya ada cahayanya, ya saudara, dan ada suaranya, mungkin tadinya tanda notifikasi, tapi di sana tertulis saudara, ya itu coba lihat siapa itu beautiful. Ya suaminya kaget saudara, mama itu bukan beautiful, itu baterai full. Ya. Ya saudara, suaminya udah kaget saudara ya. Tengah malam saudara tiba-tiba diomelin sama istrinya juga udah marah-marah ya. Mana ini mani tulisannya nih baterai full. Mama salah lihat ya, mama lihatnya dari sini dari tempat tidur beautiful tulisannya, padahal yang benar baterai full. Cara melihat kita ya saudara kadang-kadang menentukan ya kehidupan kita. Saudara dan saya, hari ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Kita diajar saudara dan saya, kita melihat segala sesuatu dari cara pandangnya Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan. Kita percaya di dalam Tuhan, kita punya masa depan yang indah, diberkati berhasil, yang sakit sembuh. Saudara dan saya naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Ya saudara, bagaimana saudara dan saya kita belajar dengan sikap hidup sesuai firman Tuhan. Hidup dari POV kerajaan sorga. Haleluya. Sekali lagi, hidup dari POV kerajaan sorga. Nah, ini ada hubungannya sama cerita yang tadi nih saudara ya. Saudara mungkin yang bertanya-tanya, hidup dari POV. POV itu apa Pak Pendeta? POV itu bahasa zaman now. Ya saudara, biasanya saudara orang-orang zaman now itu suka sebut POV. POV itu singkatan dari point of view. Apa itu point of view? Kita akan lihat sama-sama nanti saudara Bapak Ibu ya. Point of view itu secara ya kamus bahasa Indonesia, secara penjelasan yang benar itu artinya apa? Tapi kira-kira POV, point of view itu artinya cara kita melihat. Ya, cara kita melihat sesuatu itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Nah, kita lihat hari ini firman Tuhan bagi saudara dan saya. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan baca 1 sampai dengan 3. Nanti di ayat keempat kita akan baca bersama-sama saudara ya. Semua yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, bersama-sama kita baca, 1, 2, iya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, Kolose ini ditulis oleh Paulus. Ya, sedikit latar belakang saudara Bapak Ibu. Paulus menulis kira-kira tahun 60 sampai 62 sebelum Masehi, ketika dia sedang berada di dalam tahanan. Ya, kenapa dia di dalam tahanan? Karena Paulus sering keluar masuk penjara. Kenapa? Karena menginjil, karena menyampaikan kabar baik, karena menyampaikan berita tentang keselamatan, menyampaikan berita tentang sukacita yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib untuk orang percaya. Siapa yang bersukacita? Punya Tuhan Yesus yang memberi hidup kepada saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya, kita bersyukur, bersukacita bahwa hidup kita sungguh-sungguh bermakna di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak hidup tanpa tujuan. Saudara dan saya, kita hidup dengan tujuan. Suatu hari saudara dan saya, kita akan pesta kekal di sorga. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, bagaimana kita bisa
melihat ya saudara bahwa suatu hari saudara dan saya kita akan sama-sama pesta kekal di sorga, maka tergantung bagaimana saudara dan saya hari ini menyikapi firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata kepada saudara dan saya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Kalau kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh sudah percaya bahwa kita diselamatkan oleh Yesus, oleh Kristus Tuhan, maka saudara dan saya kita akan dibangkitkan juga suatu hari bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, maka saudara dan saya kita harus juga percaya saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya saudara bahwa dalam hidup ini ya orang banyak cara pandang dalam hidupnya. Ya saudara, ada orang yang melihat pokoknya ya saudara yang dilihat hidup ini pingin sukses berhasil. Ya saudara, ada orang yang melihat hidup ini pokoknya dilihat ya pingin terkenal, pingin dikenal banyak orang, udah cukup. Ya saudara, ada lagi orang yang lain ya pokoknya dalam hidup ini yang dilihat ya pokoknya harus ya berhasil di mana-mana, sukses dan lain-lain saudara Bapak Ibu. Tapi Paulus mengingatkan saudara dan saya, mengajak setiap kita, hidup ini bukan hanya tentang kesuksesan saudara Bapak Ibu. Hidup ini bukan hanya tentang harta benda. Hidup ini bukan hanya tentang yaitu kehidupan yang ada di dunia. Tapi hidup ini adalah tentang masuk dalam kekekalan. Karena dunia akan segera selesai. Dunia akan hancur. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Orang-orang yang tinggal dalam firman Tuhan, hidupnya pasti akan bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Keluargamu, keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Kita akan pesta kekal di sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus, buat janji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Maka saudara, ini penting bagi kita, bagaimana kita melihat tentang sesuatu yang lebih besar daripada hidup itu sendiri, daripada kesuksesan, keberhasilan. Kalau kita punya cara pandang yang benar, maka masa depan kita pun pasti akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, apa sih sudut pandang itu? Point of view menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya sebenarnya ada 3. Ya saudara, sudut pandang atau cara pandang itu secara fotografi, secara umum atau secara sastra, secara linguistik, secara bahasa. Kita pakai yang kedua, yang secara umum, pandangan atau perspektif seseorang terhadap satu hal, situasi atau peristiwa. Jadi ya, point of view atau kerajaan sorga melihat hidup dengan nilai-nilai Allah, bukan dengan nilai dunia. Maka karena cara pandang kita terhadap sesuatu akan mempengaruhi bagaimana kita menyelesaikan masalah atau kehidupan yang kita jalani. Haleluya. Cara pandang kita menentukan hidup kita. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, cara pandang saya menentukan hidup saya. Haleluya, ya. Bagaimana saudara dan saya hari ini kita datang beribadah pada Tuhan, ya saudara, itu akan menentukan kehidupan kita. Nah, kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu, bagaimana hidup dari point of view kerajaan sorga. Ya saudara, supaya saudara dan saya hari ini kita benar-benar kita bisa melihat bagaimana Allah melihat, bagaimana sorga melihat kehidupan. Jangan hanya melihat dari kacamata kita sendiri. Ya saudara, ada seekor kancil, ya saudara, dia selalu mengeluh, dia menggerutu, ya saudara, hidup begini-begini aja, ya hidup kelihatannya biasa-biasa aja, ya kelihatannya ya semuanya biasa. Sampai suatu hari kancil ini saudara Bapak Ibu, tiba-tiba saudara diajak sama temannya seekor raja wali. Ya saudara, seekor raja wali saudara, ya ajak dia, ya tangkap dia gitu saudara pakai cakarnya gitu saudara, lalu dibawa saudara terbang tinggi. Ya saudara, dan saudara, raja wali ini berkata kepada temannya ini, bagaimana sekarang pemandangannya dari atas? Ya saudara, lalu kancil ini bisa berkata, wah luar biasa ya. Ya ternyata dunia ini dari atas lebih indah. Ya dunia ini ternyata dari atas lebih luar biasa pemandangannya. Kalau saya ada di bawah kelihatannya biasa-biasa aja. Itu sebabnya saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya kita melihat dari cara pandang kerajaan sorga. Sudut pandang sorga bagi saudara dan saya, itu akan membuat saudara dan saya kita melihat kemuliaan Tuhan. Bisnismu penuh kemuliaan Tuhan, kesehatanmu penuh kemuliaan Tuhan, keluargamu penuh kemuliaan Tuhan, saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah
buat kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Yang pertama, ya saudara, bagaimana saudara dan saya kita punya hidup dari POV kerajaan sorga. Imani janji Allah tentang rumah di kerajaan sorga. Allah berjanji kepada saudara dan saya, Tuhan bukan hanya mencukupkan apa yang hari-hari ini kau perlukan, kau butuhkan, tapi Tuhan sudah jamin untuk saudara dan saya, suatu hari rumah kita di sorga. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu, pengertiannya sangat sederhana. Sesuatu yang belum kita raih saja, Tuhan berani jamin untuk saudara dan saya. Apalagi yang hari ini saudara dan saya kita perlukan, kita butuhkan. Saudara dan saya, apapun yang hari-hari ini kau doakan. Untuk finansialmu, untuk ekonomimu, untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, Tuhan pasti cukupkan. Indah, tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Yes, itu sebabnya pagi ini saudara dan saya, jangan cemas, jangan gelisah. Alkitab mengajar saudara dan saya, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Alkitab mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Di mana Yesus berada, saudara dan saya kita berada juga di sana. Amin. Siapa yang percaya di mana Tuhan Yesus berada, saudara dan saya suatu hari kita berada. Oh haleluya. Di mana Tuhan Yesus sedang berada, saudara dan saya juga pasti akan berada di sana. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, rumah kita sesungguhnya adalah di kerajaan sorga. Rumah kita yang ada di dunia yang sekarang ini, saudara mungkin tinggal di Jakarta Utara, saudara mungkin tinggal di Jakarta Timur, saudara mungkin tinggal di Bekasi. Ada yang dari Tangerang? Ada yang dari Tangerang Selatan? Oh puji Tuhan. Ada? Oh ada satu orang luar biasa. Berangkat jam 3 mungkin ya dari rumah tadi. Ya sudah. Biasanya kalau ibadah pagi sih di sini, biasanya orang Kelapa Gading, orang Bekasi ya saudara, Jakarta Timur. Luar biasa, luar biasa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saudara dan saya kita tidak kerawan segala sesuatu yang baik. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Jadi kalau hari ini kita tahu bahwa rumah kita ada di sorga, saudara dan saya di dunia itu cuma sementara. Itu sebabnya saudara, karena cuma sementara, saudara dan saya, mari saudara dan saya kita mempersiapkan untuk kehidupan yang tidak sementara, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang akan membawa saudara dan saya pada kekekalan. Yang setuju katakan amin. Yes, hidup ini sementara, itu sebabnya saudara dan saya, waktu kita ada di dunia ini, kesempatan diberikan kepada kita, justru jangan disia-siakan. Justru kita punya waktu, harus kita persiapkan. Amin. Saudara mungkin pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di dunia ini, saudara Bapak Ibu. Ya, dan dia sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, sudah penginjilannya saudara sangat luar biasa sampai ke seluruh dunia, saudara Bapak Ibu. Ya, namanya adalah seorang Billy Graham. Billy Graham berkata dalam hidupnya, dalam pelayanannya, my home is in heaven. I'm just traveling through this world. Iya saudara, bahwa rumahku yang sesungguhnya, alamatku yang sebenarnya adalah di kerajaan sorga. Amin. Iya saudara, bukan alamatku ya di Jalan Kelapa Gading Nias, bukan itu saudara. Tapi alamatku yang sesungguhnya adalah di kerajaan sorga. Next slide please. Hidup ini di dunia hanyalah perjalanan singkat. Rumah sejati kita ada di sorga. Amin. Tempat di mana janji Allah menjadi kenyataan. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, rumah saya di sorga. Sekali lagi, rumah saya di sorga. Siapa yang siap ke sorga? Oh haleluya, puji Tuhan. Ya jangan dilanjutin Pak Pendeta pertanyaannya. Dilanjutkan dengan apa? Kapan siap ke sorga? Nah ya saya belum siap Pak. Kalau siap ke sorga siap. Tapi kalau kapannya nanti dulu Pak Pendeta. Ya mungkin sebelah saya lebih dulu Pak Pendeta. Atau depan saya lebih dulu. Coba lihat kanan kirinya, senyum dulu coba. Coba lihat kanan kirinya, senyum. Bilang kita akan ke sorga. Bilang sama sebelahnya. Bilang kita akan ke sorga. Haleluya, bilang sama yang tadi ngomong, itu sebabnya bersiap-siaplah. Amin, kapanpun waktunya, kapanpun saatnya, itu bukan bagian saudara dan saya.
Iya saudara, tapi satu hal yang saudara dan saya kita harus lakukan adalah percaya. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, ada banyak orang di dunia ini meragukan, ya apakah benar surga itu ada? Ya, apakah benar bahwa setelah dunia ini hancur masih ada kehidupan? Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal saudara. Tuhan Yesus yang berkata, itu sebabnya sangat-sangat cukup untuk saudara dan saya, bahkan untuk anak cucu mantu saudara, katakan amin. Sangat-sangat cukup. Itu sebabnya jangan sampai tidak percaya. Kita gunakan waktu yang sebentar, kita gunakan waktu yang Mazmur 90 katakan, hidup manusia itu 70 tahun, ya lebih dari 70 tahun bisa 80, di atas 80 tahun isinya kesukaran, kesulitan, isinya kasih anugerah Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa saudara dan saya kita umur panjang, sempurna, sehat, tidak menyusahkan. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya umur panjang. Amin. Sekarang bilang sama kanan kiri saudara, mumpung hari Minggu berkatin mereka, kita umur panjang. Haleluya. Kalau umur panjang semangat ya saudara ya. Kalau tadi yang bersiap-siap ke sorga, saya rasa itu ngomongnya di dalam hati semua itu saudara. Yes, kita umur panjang, sehat, sempurna. Kita boleh minta sama Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara di perjalanan kita yang singkat di dunia ini, jangan lupa. Iya saudara, yang pertama saya catat, jangan menunda kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Dalam hidup kita, sama-sama katakan dengan saya, jangan tunda kebaikan. Iya, jangan tunda kebaikan. Jangan tunda untuk menolong, jangan tunda mengasihi, jangan tunda mengampuni, jangan tunda melakukan yang benar. Walaupun saudara sendiri, walaupun saudara mungkin tidak dilihat, walaupun mungkin apa yang kau lakukan, ya saudara mungkin dipandang sebelah mata, tapi jangan tunda melakukan kebaikan. Jangan tunda WA mamamu hari ini. Jangan tunda WA papamu hari ini. Jangan tunda WA anakmu hari ini. Hanya berkata mungkin kadang-kadang saudara isi WA itu cuma sederhana ya. Ya, apa kabar ma? Apa kabar anakku? Ya, lagi apa? Saudara Bapak Ibu kita nggak pernah tahu. Orang yang terima WA kita walaupun cuma sederhana, orang tersebut bisa sangat terberkati. Katakan amin. Dan itulah yang Tuhan inginkan, kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Iya saudara. Untuk apa saudara? Untuk saudara dan saya tidak menunda kebaikan. Jangan tunda baca firman. Jangan tunda untuk bertobat. Jangan tunda untuk berdoa. Yes, jangan doa nanti aja Pak Pendeta, momennya pas kalau Natal, momennya pas kalau tahun baru. Yang pertama, bisa saja hari ini dan tahun baru nanti, hari situasinya berbeda. Iya saudara, yang pertama saudara dan saya kita tidak pernah tahu saudara, bagaimana tentang hari esok. Yang kedua, iya saudara, hidup ini hanya sebentar dalam perjalanan yang singkat. Berjuanglah untuk selalu hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Berjuang, sama-sama katakan dengan saya, mari berjuang. Ya saudara, mari berusaha, bersungguh-sungguh. Ya saudara, kenapa? Karena kasih Allah sudah dicurahkan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya kita harus berjuang. Untuk apa saudara? Untuk saudara dan saya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seperti yang saya pernah sampaikan sama saudara Bapak Ibu, bahwa banyak orang pingin bahagia. Banyak orang keluarganya pingin bahagia, pingin happy di dalam rumah tangga keluarganya, pingin ada damai sejahtera. Tapi damai sejahtera, kebahagiaan itu saudara Bapak Ibu, kebahagiaan tidak diraih dengan begitu saja. Kebahagiaan harus diperjuangkan. Amin. Kebahagiaan gak jatuh dari pohon nangka. Saya suka ngomong begitu saudara. Kenapa? Karena kebahagiaan itu harus diperjuangkan. Suami dan istri, husband and wife, you have to work it out. Suami dan istri harus memperjuangkan kebahagiaan. Itu kebahagiaan gak tiba-tiba langsung terjadi. Bagaimana saudara mau mencapai sorga yang sesungguhnya kalau sorga kecil di rumah tidak diperjuangkan? Halo? Bagaimana saudara dan saya kita boleh mengalami bersama dengan Tuhan Yesus pesta kekal di sorga. Pesta kekal di sorga kan bersuka cita pasti, berbahagia. Yes, tapi bagaimana dengan keluarga kita sendiri kita tidak perjuangkan. Ketika mungkin ya ada salah satu pribadi yang sedang emosi, salah satu harus tahan, harus benar-benar minta pertolongan Tuhan, mengendalikan diri, itu namanya memperjuangkan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling rendah hati. Katakan amin. Kalau dua-dua pribadi, dua-duanya emosi, rumah tangga kacau balau saudara Bapak Ibu. Tapi ketika saudara dan saya ada salah satu yang menahan diri, saya percaya saudara Bapak Ibu, bahwa setiap pengorbanan
pengorbanan orang percaya di dalam Tuhan. Air matamu, setiap apa yang kau tabur dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kau akan menuai dalam kemuliaan Tuhan. Sukacita kebaikan Tuhan terjadi atas keluargamu, maka bisnismu pasti berhasil, karirmu pasti diangkat naik, yang sakit pasti sembuh, anak-anakmu diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saya catat di sini saudara, karena hidup ini ya di dunia hanya singkat, saudara, berjaga-jaga waspada dalam doa dan firman Tuhan. Haleluya. Betapa saudara dan saya kita harus bersyukur, ya kita masih bisa beribadah dengan baik, saudara masih bisa membaca Alkitab dengan baik. Saya pernah sampaikan saudara Bapak Ibu, ada rekan kami misionaris datang dari salah satu negara besar yang sedang maju hari ini saudara Bapak Ibu, dan mereka cerita bagaimana mereka pelayanan di sana, ya saudara. Dan di sana saudara Bapak Ibu rata-rata memang bukan tempat orang percaya, ya saudara, bukan tempat orang, rata-rata di sana orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya saudara, dengan agama. Maka saudara, mereka kalau mereka baca Alkitab, orang-orang Kristen di sana kalau baca Alkitab harus masuk gorong-gorong, harus masuk ke tempat-tempat underground. Ya saudara, kenapa? Supaya tidak ketahuan. Ya saudara, kenapa? Kalau ketahuan minimal cerita mereka saudara, kuku dicabut. Ya saudara, ya itu yang terjadi saudara hari-hari ini. Kita bersyukur, kita kita patut bersyukur. Kita masih bisa membaca Alkitab dengan baik, kita beribadah dengan baik. Ya saudara, siapa yang bersyukur hari ini boleh beribadah pada Tuhan Yesus? Oh haleluya. Saudara, kita diberi kesempatan, jangan sia-siakan untuk berjaga-jaga waspada dalam doa firman Tuhan. Rajinlah kita terima tubuh darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak kudusnya. Yang keempat saya catat saudara Bapak Ibu, karena perjalanan hidup ini singkat, mari kita rajin terima tubuh darah Yesus. Saudara dan saya, Tuhan yang janji bahwa engkau yang makan tubuhku dan engkau yang minum darahku, aku akan membangkitkan engkau. Dan kita akan dibangkitkan untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Hidup kekal ditemukan di balik sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara dan saya pagi ini jangan ragu, jangan cemas. Tuhan Yesus punya yaitu tempat yang luar biasa untuk saudara dan saya. Di tempat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Saudara dan saya yang percaya, ya bersungguh-sungguhlah, berjuanglah, ya imanilah. Saudara dan saya, kita akan terima kekekalan di kerajaan sorga selama-lamanya. Bisnismu pasti berhasil, keluargamu pasti diberkati. Apa yang hari ini kau doakan, Tuhan kabulkan, Tuhan berkati, Tuhan sediakan. Minggu depan masuk minggu baru. Saudara dan saya bersiap-siap untuk menyambut Natal. Kita lihat berkat kasih anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi minggu depan masih bulan November. Percayalah saudara Bapak Ibu, bulan November itu cepat saudara. Ya, tiba-tiba nanti kita udah ketemu lagi di GBK Senayan Jakarta. Natalan. Siapa yang percaya ada kado Natal yang indah dari Tuhan Yesus? Siapa yang percaya Tuhan kasih kado Natal yang indah? Katakan amin. Oh haleluya, kalau kado Natal pada angkat tangan ya. Iya saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, dan memang Tuhan mau saudara dan saya, kita datang minta pada Tuhan, kita datang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mengandalkan Tuhan sepenuh hidup kita. Amin. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Bagaimana hidup dari point of view kerajaan sorga. Saudara dan saya hari ini, Tuhan mau saudara dan saya kita selalu mengenang, selalu mengingat pengorbanan salib Yesus Kristus. Di atas kayu salib, saudara dan saya terima kehidupan yang harusnya tidak diberikan kepada manusia. Tapi karena kasih Allah yang luar biasa, karena kemurahannya dari zaman dahulu kala, dari sebelum kita mengenal Ia, saudara dan saya kita sudah menerima kemurahan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Tuhan pesan kepada setiap kita. Ya saudara, siapa di tempat ini yang mengalami, yang menyadari hidupnya adalah kemurahan Tuhan? Boleh katakan haleluya. Puji Tuhan, hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, berpesan kepada saudara dan saya. Kalau kita sadar hidup kita kemurahan Tuhan, kita buka 1 Korintus 11, 26 dan 27. Alkitab mengatakan bagi kita, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, setiap kali kamu makan dan minum roti dan cawan ini, ayat 26, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan artinya apa saudara? Mendeklarasikan, memproklamasikan, ya, menyuarakan,
ya saudara, agar dunia tahu, agar siapapun yang ada di tengah-tengah saudara dan saya, bahkan siapapun orang yang belum mengenal keselamatan, belum mengenal Yesus, mereka melihat kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Ada seorang bayi yang lahir, ya saudara, bayi ini dilahirkan, saudara, mohon maaf saudara, tidak punya saluran pencernaan. Sekali lagi, tidak punya saluran pencernaan. Ya, untuk mohon maaf saudara, untuk BAB. Ya, saudara, tidak punya saluran pencernaan untuk BAB. Ya, ibunya adalah seorang yang belum percaya. Ya, saudara, saudara, ibu ini melihat mujizat terjadi kepada seorang bayi Nathan. Bayi Nathan ini saudara, dia koma 3 hari, singkat cerita saudara, ditetes. Kenapa koma? Karena terminum air ketuban. Lalu diteteskan darah Yesus masuk di dalam tubuhnya. Dan saat itu juga, ya racunnya, penyakitnya keluar. Dia dibangkitkan dari koma, 3 hari koma. Tiba-tiba di hari ketiga setelah terima darah Yesus, dia menangis berteriak. Dan dia mengalami kehidupan dari kerajaan sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Tuhan untuk kuasa darah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Kuasa darah Yesus memberikan kehidupan dan kebangkitan. Amin. Bayi Nathan yang 3 hari gak ada tanda kehidupan saudara. Bahkan dokter berkata, saya juga gak tahu, gak ada harapan. Ya, saya mohon maaf saudara Bapak Ibu. Kenapa 3 hari? Ya, tidak ada tanda kehidupan. Tapi diberikan darah Yesus, bayi itu dibangkitkan dan dia kembali hidup, bebas dari koma. Ya, dan saudara, ibu yang punya bayi yang tidak punya saluran pencernaan untuk BAB ini melihat saudara apa yang terjadi kepada bayi Nathan. Anak itu menjadi hidup, anak itu menjadi sehat seperti layaknya bayi 3 hari. Tubuhnya merah, ya saudara, tubuhnya sehat. Dan ibu Deborah, ibunya dari bayi Nathan ini sudah berkata, oleskan tubuh anak ibu dengan minyak urapan. Ya, kalau ibu percaya, Yesus yang pasti menyembuhkan, Yesus yang menyelamatkan. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus menyelamatkan. Yes, Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati. Yesus adalah jalan keluar bagi setiap pergumulan yang saudara dan saya kita hadapi. Katakan amin. Singkat cerita saudara Bapak Ibu, setelah diurapi ya saudara, di badannya anak itu saudara, beberapa hari kemudian ya medis mengatakan bahwa anak ini saudara sudah ya mengeluarkan, mohon maaf saudara, BAB. Artinya saudara, sudah BAB artinya sudah ada saluran pencernaan yang baru yang diberikan Tuhan. Mujizat sudah terjadi. Kita berikan pujian sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Iya saudara, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, ayat 27 tadi dikatakan dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi cara yang layak itu seperti apa Pak Pendeta? Cara yang layak adalah mengakui bahwa ini adalah benar-benar tubuh Yesus dan cawan ini adalah benar-benar darah Yesus. Sama-sama katakan, ini adalah darah Yesus. Yes, saudara, ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, ketika saudara mengangkat perjamuan kudus ini, sungguh-sungguh imani, percayai di dalam hatimu bahwa yang kau angkat, yang kau pegang itu adalah sungguh-sungguh darah Yesus. Nah, ketika masuk di dalam tubuh dan tulang-tulang tubuh kita, di dalam tubuh saudara dan saya, maka darah Yesus ini yang menjadikan jantungmu jadi baru. Paru-parumu sehat sempurna, diberkati ginjalmu sembuh, diberkati lambungmu sehat, diberkati tangan kaki pinggangmu sehat sempurna oleh karena kasih Tuhan Yesus yang menyempurnakan hidup saudara dan saya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku percaya darah Yesus membangkitkan, menyembuhkan, memberi kehidupan. Amin. Itu sebabnya jangan pernah lupakan karya salib Tuhan Yesus. Iya saudara, salib Kristus bagi saudara dan saya. Nah pertanyaannya gini, kenapa sih Pak Pendeta? Ya kita harus selalu ingat tentang salib. Karena saudara Bapak Ibu, yang kita akan hadapi adalah ya tipu daya atau segala ya usahanya si iblis untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya lupa dengan kasih Allah, lupa dengan kasih Tuhan. Makanya saudara mohon maaf, lupa, makanya ada penyakit namanya amnesia. Iya saudara, karena saudara amnesia ini penyakit lupa saudara, lupa ingatan. Jangan lupa kasih setia Tuhan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Amin. Orang-orang yang ingat kasih dan kebaikan Tuhan, saya percaya hatinya akan dikuatkan kembali. Katakan amin. Because when you remember God's goodness, it will strengthen your heart.
Ketika engkau mengingat kasih dan kebaikan Tuhan atas hidupmu, itu akan menguatkan hatimu. Amin. Nah saudara Bapak Ibu, kita lihat sama-sama mengapa orang Kristen harus selalu ingat pengorbanan salib Kristus. Yang pertama, ya saudara, karena salib adalah dasar keselamatan kita. Katakan amin. Dia maknanya saudara, karena tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Harus ada salib Kristus. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya dosa-dosa manusia diampuni. Amin. Yang kedua saudara, kenapa harus ingat salib? Salib mengingatkan kita kepada identitas baru di dalam Kristus Yesus. Kita ciptaan yang baru oleh darah Yesus, oleh salib Kristus. Kita bukan lagi yang lama. Dosa tidak berkuasa lagi, sakit penyakit tidak berkuasa lagi, tapi hidup yang baru, Roh Kudus akan berkuasa atas hidup saudara dan saya, membawa kita pada hidup yang kekal. Katakan amin. Yang ketiga, ingat selalu salib Kristus, karena salib memberi kekuatan dan arah hidup bagi orang percaya. Salib Kristus satu-satunya sumber pengharapan dan ketekunan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya makanya banyak orang Kristen suka pakai kalung salib. Tapi saudara Bapak Ibu, pesan firman Tuhan, ya saudara, ya kalau kita sudah pakai kalung salib, ya saudara harus ingat selalu, ya saudara, ada kalung salib di dadamu, saudara dan saya, kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, jangan lagi hidup lagi yang lama. Tapi saudara dan saya, kita ada salib Kristus dalam hidup saudara dan saya, maka hidupmu baru, berkatmu baru, ya kekuatanmu baru, pengharapanmu baru, mujizatmu baru setiap hari. Siapa yang percaya mujizat baru setiap hari oleh karena kasih pengorbanan Tuhan Yesus? Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Jangan udah pakai kalung salib, udah gede lagi salibnya. Ya sudah, bukan kalung salib yang dari toko emas, salib dari gereja ya kan, yang gede gitu. Ya sudah, udah kalung salibnya gede, ya di jalan, di pinggir jalan ngomel-ngomel lagi, ya kan, wah kamu yang salah, wah kamu, waduh orang lewat, waduh orang pakai kalung salib, ya kata-katanya tapi maki-maki, halo, ya sudah, waduh orang pakai kalung salib, ya maaf ya saudara Bapak Ibu ya, tapi ya perginya ke tempat-tempat, ya hiburan malam, mohon sekali lagi saudara Bapak Ibu ya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan ajarkan saudara dan saya, kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Kalau saudara ada salib Kristus dalam hidup, sebenarnya bukan tentang kalungnya, bukan tentang salibnya, yang kalung salib di dada kita saudara Bapak Ibu, tapi tentang saudara dan saya pribadi, kita sungguh-sungguh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kasih pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan menyedihkan hati Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Ya, tentu saudara dan saya, kita akan jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga hidup kita, jaga tangan kita, jaga apa yang Tuhan sudah yaitu anugerahkan atas hidup saudara dan saya. Amin. Maka oleh karena salib Kristus, kita dibangkitkan pada akhir zaman. Walaupun ya saudara, walaupun dikatakan dunia ya mustahil, ya tidak mungkin, tidak akan terjadi dan lain-lain, tapi terimalah oleh kasih Tuhan Yesus, saudara dan saya hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya suatu hari hidup kekal bersama Tuhan Yesus? Haleluya. Yohanes 11 ayat 25, Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya, ya saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris saudara boleh lihat Alkitab saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Ya, Yesus berkata kepada Marta, ini kan cerita tentang Marta dan Lazarus, ya saudara mereka yang sudah mati 4 hari, lalu dibangkitkan, Yesus yang membangkitkannya. Yesus berkata, anyone, siapapun, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ya setelah mati. Semua orang akan mati, semua manusia akan mati secara tubuh, secara fisik. Tapi roh saudara dan saya di dalam Kristus tidak akan pernah mati. Amin. Bahwa roh saudara dan saya akan bangkit ke sorga. Haleluya. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Diberkati pekerjaanmu, usahamu berhasil, keluargamu diberkati, yang sakit sembuh. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama kita lihat Roma 12 ayat 17 dan 18. Saya mengundang rekan-rekan boleh bersama-sama bergabung bersama-sama di depan. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang terakhir, yang ketiga, hidup dari point of view kerajaan sorga. Memang kita harus berjuang mengasihi sesama.
Iya saudara, saudara Bapak Ibu memang ini bukan hal yang mudah. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ya siapapun mereka, apapun keadaan saudara dan saya. Mari saudara dan saya kita berjuang mengasihi saudara kita, keluarga kita. Ya saudara, orang-orang di sekitar kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Banyak orang menganggap diri benar. Banyak orang menganggap diri baik. Ternyata, ya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya saudara, jangan membalas kejahatan dengan yang jahat, tapi lakukan yang baik bagi semua orang. Saudara dan saya kita diingatkan firman Tuhan. Saudara dan saya mari kita berjuang untuk bersama-sama. Saudara Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita punya iman, kita percaya bahwa suatu hari kita punya rumah di bumi, rumah di sorga. Saudara dan saya mari kita berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tapi saudara Bapak Ibu saya percaya, kalau saudara dan saya dituntun roh Allah, dituntun roh kudus. Kalau kita memandang kerajaan sorga, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita lihat manusianya, kalau kita lihat sekitarnya, mungkin akan sedih, kecewa, dan lain-lain. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini kan saudara Bapak Ibu, mungkin saudara bisa, ya di dalam dunia sini ada resesi, ada sakit penyakit, ada ketimpangan di mana-mana, ada ketidakadilan di mana-mana. Tapi pandanglah salib Yesus. Pandanglah kasih Kristus atas hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya, kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Saudara tutup Alkitabnya, Gembala Sidang saudara dan saya mengingatkan setiap kita. Hari ini, mari kita selalu belajar memiliki hati yang legowo dalam hidup ini. Belajar berbesar hati dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut tapi mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup saudara dan saya. Sebenarnya khotbah saya ini saudara terinspirasi dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada Gembala Sidang kita hari ini. Ibu Pendeta Darniati Pariaji, saudara Bapak Ibu. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada gereja ini, itu benar. Ya saudara, bahwa saudara suatu hari ya Gembala Sidang kita rohnya dibawa ke sorga. Dan Tuhan Yesus mengajar, ya saudara, memberitahu bahwa apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Tiberias itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, ya saudara, Tuhan nyatakan kepada gereja ini bahwa benar kita akan punya rumah di sorga. Katakan amin. Karena orang di dunia saudara setelah dari dunia mau kemana? Pasti ke sorga. Hidup ini pilihan atas apa bawah, itu doang saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya tadi firman Tuhan menyampaikan saudara dan saya, mari kita berjuang. Amin. Mari kita sungguh-sungguh memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan tunda kebaikan. Sungguh-sungguh kita kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, benar saudara, bahwa ada salib Kristus yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Darah Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Ingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Percayalah, darah Yesus sungguh-sungguh mengampuni saudara dan saya dan menyelamatkan kita. Amin. Saudara Bapak Ibu, orang yang Papa Reji pernah cerita saudara, bahwa ada banyak orang Kristen juga yang, ya maaf ya saudara ya, ada di neraka. Tuhan Yesus mengajar. Papa Reji tanya, kenapa Tuhan Yesus banyak orang Kristen di neraka? Yang pertama, orang terlambat bertobat. Yang kedua, orang gak percaya kuasa darah Yesus. Yang ketiga, orang tidak percaya dengan nama Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan. Halo, saudara dan saya, berucap syukurlah, percayalah penuh, Dia sudah kerjakan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Karena karya salibnya kita ada hari ini. Saya selalu mengatakan saudara Bapak Ibu, semua berkat yang terjadi di alam nyata, yang mata kita bisa lihat, itu bisa terjadi kalau rohani kita sudah diadakan pembaharuan. Amin. Kalau saudara dan saya kita ada pembaruan karakter, pembaruan rohani, saya percaya karirmu masih naik. Itu ostosmastis. Di atas otomatis. Iya saudara, itu dengan sendirinya. Ketika engkau membangun hidupmu melekat dengan Tuhan, saya percaya bisnismu akan ikutan diberkati. Ketika dirimu kau bangun melekat dengan Tuhan, saya percaya keluargamu pasti akan ada damai sejahtera. Katakan amin. Anak-anakmu pasti akan diberkati berhasil. Amin. Karena memang hidup ini sudah tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Makanya ada salib. Salib itu kan vertikal, horizontal. Vertikalnya dulu. Kalau vertikalnya kita berkenan di hadapan Tuhan, jangan khawatir horizontalnya. Rupa-rupa makan minum pakaimu, apa yang anak-anakmu perlukan, uang sekolah, bayar rumah, ini dan itu, semuanya pasti Tuhan sediakan. Minggu depan masuk minggu yang baru, Tuhan berkati saudara dan saya, limpah dalam kasih kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Dan yang terakhir memang Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya, mari saudara dan saya, kita
ya miliki kebesaran hati. Ya saudara, jangan lupa saudara, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, kita harus mengasihi sesama kita, keluarga kita, orang-orang yang dari sekitar kita. Ucap berkat bagi hidup mereka. Saudara dan saya, kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan ucapan syukur kita buat Tuhan bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, penopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, namamu ditinggikan, namamu dipuji, namamu dimuliakan di tengah-tengah umat kesayanganmu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami kembali menyembah Engkau, Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kembali firman-Mu dinyatakan pada hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja bagi setiap kami, menerobos setiap hati yang susah, setiap hati yang hari ini sedang sedih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ada kekuatan baru dalam Tuhan. Setiap yang ada menghadapi pergumulan, baik finansial, sakit penyakit, kesehatan, apapun yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan kami percaya darah Yesus menyembuhkan, menguasai hidup kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Kami ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberi perintah kepada kami untuk kami hidup dalam kasih firman-Mu ya Tuhan, kepada setiap orang yang dari sekitar kami, agar kerajaan sorga dinyatakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, berkat firman-Mu biar jadi rema baru bagi kami, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk usaha, pekerjaan, karir, keluarga. Kami mengucap syukur dan kami bawa ucapan syukur kami ya Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang tidak pernah berhutang kepada kami, Tuhan membalaskan lipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Sama-sama kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala. Ia akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Kami berdoa, jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh belas kasih-Mu kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan oleh darah Yesus. Pikiran, perkataan, perbuatan dalam nama Yesus. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar. Oleh darah Yesus, segala virus dihancurkan. Oleh darah Yesus, kami berkemenangan, kami panjang umur, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Mata kami sehat, kami tolak katarak. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas, lambung dan usus kami sehat. Kami tolak asam lambung, tidak sakit mah, tidak sakit GERD. Kami sehat, kami sembuh dalam nama Yesus. Kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta sama Tuhan. Jika ada pokok doa keluarga, pokok doa pribadi, mintalah sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang, tapi mintalah dengan kesungguhan, dengan hati yang tulus. Mujizat diberikan kepada orang-orang yang percaya. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami minta, apa saja yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan selaras dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri mujizat, Tuhan beri keajaiban di dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan, di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak roh celaka bahaya, kami tolak maut dipatahkan dalam nama Yesus. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala fitnah, niat orang jahat dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri. Imani Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu dan saya, kita tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita. Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya,
kita berikan tepuk tangan pujian sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, mari angkat minyak saudara. Saudara yang belum punya, saudara boleh terima dari depan. Jemaat Tuhan di live streaming, sama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dijaga malaikat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh saudara dan saya. Kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga, dijaga malaikat. Saudara dan saya diberkati. Suatu hari kita digandeng Tuhan Yesus, terbang ke sorga, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Selama di bumi, saudara dan saya, kita diberkati berbahagia. Bersama keluarga kita berhasil, bersama keluarga kita sehat, umur panjang, tegap sentosa, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, kekal selama-lamanya. Setiap pokok doa umatmu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dikabulkan Tuhan satu persatu. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, penyediaan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat terjadi atas hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati rumah tangga suami istri, yaitu rukun damai keluarga diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, tidak miskin bangkrut, tidak gagal. Suami istri, rumah tangga, keluarga yang melekat dengan Tuhan, maka hidupnya berbahagia, diberkati bisnisnya berhasil, diberkati karirnya penuh kuasa mujizat, kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda diurapi Tuhan, diurapi Roh Kudus agar sehat sempurna, panjang umur, berhasil, pandai, cerdas. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kutuk mati muda. Kami diberkati, anak-anak muda, anak-anak kami diberkati dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Diurapi Roh Kudus agar takut Tuhan, hormat orang tua. Tuhan yang berjanji umur panjang di bumi, berbahagia di bumi, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka karir usaha diberkati berhasil. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Tuhan beri keturunan ilahi. Tuhan beri rumah di bumi, rumah di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Perjalanan kami pulang, jemaat dari Gereja Nias ke tempat masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Maka minggu depan Tuhan pertemukan kembali dalam nama Yesus. Kami semua beribadah pada Tuhan, masuk minggu yang baru, sepanjang minggu yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus atas kehidupan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Maka berkati jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, jika Engkau Yesus Allah kami, yaitu yang punya kerajaan sorga, yang bekerja melalui sarana perjamuan kudus minyak urapan, mengadakan mujizatnya bagi Ibu Vera yang di Australia, yang tadinya ada kistemium di dalam, yaitu persalinannya, kistemiumnya sembuh oleh kuasa minyak urapan, sembuh sehat, anaknya selamat, dan Ibu Vera juga selamat. Dan juga yaitu Ibu Yuli dan Pak Budi yang di San Francisco Amerika, sembuh sempurna sehat oleh perjamuan kudus darah Yesus. Yang sedang mau menyambut persalinan, ada tumor kanker, tumornya disembuhkan, tumornya hilang oleh kuasa darah Yesus. Betapa indahnya, betapa luar biasanya kami, yaitu di dalam Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Natal Tiberias 6 Desember 2025, penuh kemuliaan Tuhan. Natal Tiberias diberkati Tuhan, sukses, berhasil, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kota Jakarta dan sekitarnya aman dalam berkat perlindungan Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa, ratusan ribu jiwa, yaitu akan hadir, yaitu menghadiri Natal Tiberias di GBK Senayan Jakarta, untuk menyembah, meninggikan hanya nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, mujizat terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan. Kami pun, keluarga kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, maka berkati ya Tuhan Yesus.
Setiap persiapan Natal Tiberias 6 Desember 2025, semua yang melayani diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, Evangelis Alvarado, Fedri dan semua rekan-rekan dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati tim event, soundman, operator media, para usher. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa bersama keluarga, diberkati Tuhan. Bapak Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ada roh pertobatan pada Indonesia, ada roh keselamatan bagi Indonesia. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan Yesus yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang awan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan datang syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan datang syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan datang syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan datang syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.